Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hamdan syukran lillah. Segala puji dan pujian marilah kita senantiasa selalu mengucapkannya dengan penuh kesungguhan, hati yang tulus, mensyukuri semua nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita manusia, di antara nikmat-nikmat yang banyak, ada di antara nikmat-nikmat itu yang nilainya amat sangat tinggi, yakni nikmat iman dan nikmat amal soleh. Barang siapa yang hidupnya menghabiskan umurnya dengan keyakinan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisi hari-harinya dengan amal soleh dan amal ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah diberikan nikmat yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita dua kenikmatan ini, maka mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah, mensyukurinya sebaik mungkin, karena dua kenikmatan inilah yang insya Allah akan mampu menyelamatkan dan melindungi kita dari segala mara bahaya di dunia maupun di akhirat nanti. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pada keluarga, pada sahabat dan pengikutnya yang istiqamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 25 April 2020, tanggal 2 Ramadan 1441 Hijriah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk berbagi kepada kita melalui media online ini, menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, maka katakanlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat dekat. Fa inni qarib.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, barang siapa yang berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ayat tentang doa ini diawali dengan perintah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka di tengah ayat yang berbicara tentang puasa ini ada satu ayat yang bicara tentang tema yang lain, yakni tentang doa. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan ini adalah bulan doa. Ramadan ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap hajat dan keinginan-keinginan kita. Salah satu di antara hajat kita pada bulan Ramadan yang penuh barakah ini, yang pertama agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa kita ini hingga sampai di akhir Ramadan. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, kesehatan, keinginan, kemauan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa Ramadan kita ini, qiyam Ramadan kita, ya, pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan gelar dan predikat menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan ini merupakan modal dalam menjalani kehidupan ini supaya kita selamat menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sesekali kita menyepelekan doa, karena Allah telah berjanji, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Berdoalah kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Namun di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa ada syarat dikabulkannya doa. Salah satu di antaranya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Falyastajibu li, hendaklah kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh salat, disuruh puasa, diperintahkan ini kita laksanakan, dilarang ini kita tinggalkan. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan kita harus merasa yakin bahwa doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian doa kita akan dikabulkan Allah ketika kita berdoa kita tidak paham apa yang kita minta? Bagaimana kemudian Allah akan mengabulkan doa kita? Apa yang kita minta itu kita tidak yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Maka konsep jika doa kita ingin dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu mampu, ya, mewujudkan apapun yang menjadi permintaan dan hajat hamba-hambanya. Maka tidak tertutup kemungkinan jika kita hari ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah penyakit menular coronavirus COVID-19 ini, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan memusnahkannya atau akan menurunkan obatnya, berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Maka harapan terbesar kita, bagaimana kemudian umat ini kembali bisa mendatangi masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ya, dalam keadaan tanpa ada kekhawatiran dan rasa takut sedikit pun. Bahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian nanti pada Idul Fitri kita tetap bisa melaksanakan ibadah salat sunnah itu bersama-sama ataupun berjamaah di masjid maupun di lapangan tanpa ada rasa takut dan khawatir karena penyakit wabah menular ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkatnya. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan materi singkat ini mendatangkan barokah dan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Ramadan ini mampu kita jadikan sebagai bulan doa,
bagaimana kemudian doa-doa kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.